Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Aulia, kelas 11 IPA 4, hobi saya voli. Materi yang akan saya presentasikan adalah struktur sel. Secara struktural dan fungsional, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Secara fungsional, sel memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintetis, respirasi, dan lain-lain. Struktur sel. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaannya adalah sel prokariotik tidak memiliki endomembran atau organel tidak memiliki membran, arkebakteria atau eubakteria. Sel eukariotik adalah kebalikan dari sel prokariotik dan terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Terdapat 2 jenis sel yang termasuk ke dalam sel eukariotik, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki flagel, memiliki vakuola tidak besar, memiliki 2 sentrol dalam sentrasol, tidak memiliki bentuk yang tetap, tidak memiliki dinding sel dan plastida. Sel tumbuhan tidak memiliki flagel, tidak memiliki sentrasom dan sentriot, memiliki bentuk yang tetap, memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola. Membran sel adalah batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel, bersifat relatif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu, seperti asam amino, glukosa, gliserol, dan ion. Fungsi membran sel sebagai reseptor melindungi isi sel agar tidak keluar, mengatur molekul dalam keluar masuk sel, proses terjadinya biokimiawi, contoh reaksi oksidasi dan respirasi. Membran sel terdiri atas lapisan protein dan lapisan lipid. Rangkap 2, lipid layer. Lapisan protein membentuk 2 macam lapisan, yaitu protein perifer, ekstrinsik, dan protein integral atau intrinsik. Lapisan lipid disusun oleh fosfolipid yang terdiri dari gugus fosfat. Bagian kepala bersifat hidrofilik dan pada bagian ekor bersifat hidropabik dan terdiri dari glikolipid dan streol. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen utama penyusun sitoplasma adalah cairan seperti gel, substansi simpanan dalam sitoplasma. Organel sel, kerangka sel yang tersusun dari 3 jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intramedia. Organel-organel sel. 1. Nukleus atau inti sel, berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Organel terbesar dalam sel yang memiliki diameter 10 cm. Terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Berdasarkan jumlah nukleus, sel dibedakan menjadi 3. Sel monokleat, sel binukleat, dan sel multinukleat. Fungsi nukleus. Nukleus berfungsi memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semi-solid. Nukleus terdiri atas fosfat protein, ortofas, DNA, dan enzim. Retikulum endoplasma berasal dari kata retikular, yang artinya anyaman, benang, atau jala. Terletak memutar di dalam sitoplasma, sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang memutar mengelilingi sitoplasma. Berdasarkan ribosomnya dibedakan menjadi 2, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi retikulum endoplasma. Pada retikulum endoplasma kasar dan halus berfungsi untuk mensintetis lemak dan kolesterol, molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke yang lain. Pada retikulum kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintetis oleh ribosom disalurkan ke badan gigi. Ribosom yaitu organel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat 2 subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Ribosom disintetis di dalam nukleus untuk sintesis protein. Kompleks Golgi, yaitu organel
sekretory. Fungsi diantaranya untuk tempat sekresi, membentuk glikoprotein, dan membran plasma. Kantong sekresi, akrosom pada sperma. Lisosom merupakan membran berupa kantong kecil dengan diameter 0,0 sampai 1,5 cm. Fungsinya melakukan pencernaan intrasel, eksositosis, autolisis, dan menghantarkan senyawa karsinogenik. Badan mikro memiliki satu bentuk yang mempunyai lisosom, terdapat pada sel hewan. Giloksisom terdapat pada sel tanaman. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob, tersusun dari krista dan matrik mitokondria. Fungsi mitokondria untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi oksidatif, dan sistem transfer elektron. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Di dalam kloroplas terdapat birofil dan pigmen fotosintesis, berfungsi menangkap cahaya yang akan diubah menjadi energi kimia. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus, setiap sel hewan dan beberapa mikroorganisme dan tumbuhan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.